Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Istanti Ajiza dari Prodi Sastra Indonesia akan mempresentasikan atau memaparkan materi tentang penyuntingan. Nah, materi penyuntingan apa aja sih yang saya sampaikan? Yang pertama, mengenai pengertian penyuntingan, yang kedua mengenai tujuan penyuntingan, yang ketiga manfaat penyuntingan, yang keempat kode etik penyuntingan, yang kelima syarat-syarat untuk menjadi seorang penyunting, yang keenam proses penyuntingan, yang ketujuh lambang dan simbol penyuntingan yang akan dilakukan ketika saat proses penyuntingan, dan yang terakhir yaitu penyuntingan naskah. Penyuntingan adalah sebuah proses membaca, mencermati, dan memperbaiki kesalahan bahasa, kalimat, ejaan, diksi, tatanan bahasa yang ada di dalam naskah tersebut sebelum diterbitkan menjadi sebuah naskah yang akan dibaca oleh para pembaca. Kira-kira apa sih tujuan dari diadakan sebuah penyuntingan? Nah, tujuan dari penyuntingan ini terdiri dari 4. Yang pertama, membuat naskah bersih dari kesalahan dan isi materi dengan persetujuan penulis naskah. Yang kedua, membuat naskah yang akan diterbitkan, disiarkan, dan dimuat dengan lebih mudah untuk dibaca atau didengar. Nah, yang ketiga yaitu untuk menyampaikan sebuah pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca dengan bahasa yang gramatis, jelas, mudah, dan menarik. Yang keempat yaitu untuk menjadikan persembahan e-book yang akan diterbitkan untuk menggambarkan nilai dan identitas karya tersebut sehingga para pembaca mudah tertarik. Nah, apa sih manfaat dari adanya proses penyuntingan ini? Pertama, agar ide atau gagasan yang disampaikan oleh penulis mampu dipahami dan mampu dicermati oleh pembaca. 2. Melalui proses penyuntingan diharapkan hasilnya objektif sehingga dapat menjembatani keinginan antara pembaca dan penulis. Ketiga yaitu penyuntingan dapat meningkatkan atau memperbaiki tingkat keterbacaan tulisan. Dan yang terakhir yaitu penyuntingan dapat menaikkan kredibilitas dan gengsi. Syarat-syarat menjadi seorang penyunting. Nah, apa sih yang harus dilakukan bagi seseorang yang ingin mendaftar pekerjaan menjadi penyunting? Yang pertama yaitu menguasai ejaan. Sebagai seorang pemula atau penyunting harus menguasai sebuah ejaan karena naskah-naskah sangat berkaitan erat dengan tanda baca, huruf kapital, dan penggunaan kata. Sehingga seorang penyunting harus memahami atau menguasai ejaan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau bisa disebut dengan PUEBI. Selain menguasai ejaan, seorang penyunting diwajibkan untuk menguasai sebuah tata bahasa. Nah, tata bahasa ini meliputi penggunaan struktur kalimat, penggunaan kata tidak baku dan baku, penulisan tanda baca, dan penggunaan konjuksi. Ketika seorang penyuntingan tidak pandai dalam menguasai sebuah tata bahasa, maka akan ditemukannya sebuah kalimat yang tidak efektif sehingga membuat pembaca tidak mudah untuk memahami isi dari naskah tersebut. Akan tetapi berbeda dengan penyunting yang menguasai tata bahasa, maka naskah tersebut akan memiliki kalimat yang efektif dengan tanda baca yang baik dan benar, kata baku dan konjungsi yang sesuai dengan PUEBI. Sehingga seorang penyunting wajib untuk menguasai tata bahasa. Yang ketiga yaitu melekat erat dengan kamus. Nah, apa sih artinya? Bahwa seorang penyunting sudah pasti melekat erat dengan kamus karena dengan memiliki kamus, seorang penyunting dapat mengetahui kata baku dan kata tidak baku yang akan digunakan untuk menganalisis atau dilakukannya sebuah proses penyuntingan di dalam naskah. Yang keempat yaitu memiliki kepekaan bahasa. Memiliki kepekaan bahasa
dilukis oleh seorang penyunting, karena dengan begitu seorang penyunting akan merasa sigap dan siap ketika terjadinya proses penyuntingan. Seorang penyunting harus mengetahui apakah ada kesalahan makna atau tidak di dalam naskah tersebut, apakah ada ambiguitas di dalam naskah atau teks tersebut, sehingga penyunting harus merasakan atau mengecek secara mendalam naskah tersebut sebelum diterbitkan atau dimuat. Seorang penyunting tidak hanya diwajibkan untuk menguasai kebahasaan saja, akan tetapi seorang penyunting harus memiliki pengetahuan luas, yang artinya seorang penyunting harus up to date mengenai informasi dan berita yang sedang hangat, aktual dan faktual. Seorang penyunting juga harus sering-sering membaca informasi mengenai berita yang sedang terjadi secara meluas. Dengan begitu, hasil suntingan penyunting bisa secara maksimal. Begitupun sebaliknya, penyunting tidak akan menghasilkan suntingan yang maksimal apabila pengetahuan luasnya tidak berkembang dengan baik. Yang keenam yaitu seorang penyunting harus memiliki kesabaran dan ketelitian. Nah, ketika proses terjadinya penyuntingan, penyunting harus memiliki sebuah ketelitian untuk mengidentifikasi kesalahan bahasa apa saja yang terdapat di dalam naskah tersebut sebelum diterbitkan atau dimuat. Nah, yang ketujuh yaitu penyunting harus memiliki kepekaan terhadap sara dan pornografi. Nah, ketika terjadinya proses penyuntingan, maka seorang penyunting harus meneliti dengan sabar dan baik terhadap naskah yang akan disunting. Jika di dalamnya terdapat unsur sara dan pornografi, akan lebih baik penyunting tidak menerbitkan atau memuat naskah tersebut, karena naskah tersebut tidak layak dikonsumsi oleh publik atau masyarakat. Nah, yang kedelapan yaitu seorang calon penyunting dan seorang penyunting harus memiliki sifat yang luas atau memiliki sifat keluasan. Nah, maksudnya yaitu seorang penyunting harus mampu menerima sebuah masukan, pesan atau saran yang disampaikan oleh editor, penulis, dan penerbit. Selain itu, seorang penyunting harus memiliki komunikasi yang baik antara penyunting, penulis, editor, dan pihak penerbit, sehingga tidak terjadinya miskomunikasi ketika terjadinya proses penyuntingan naskah. Yang berikutnya yaitu keterampilan menulis. Menulis adalah salah satu keterampilan bahasa. Dengan begitu, seorang calon penyunting atau penyunting dapat mengetahui letak-letak mana aja sih yang terjadinya kesalahan di dalam naskah tersebut, sehingga dapat meningkatkan kualitas tulisan di dalam naskah yang akan disunting. Nah, yang ke-10 yaitu menguasai bidang tertentu. Pada dasarnya, seorang calon penyunting atau seorang penyunting tidak diwajibkan untuk menguasai bidang lainnya. Akan tetapi, ketika seorang penyunting atau calon penyunting menguasai bidang tertentu, akan memperlancar dan membantu proses penyuntingan. Misalkan, ketika terjadinya proses penyuntingan naskah tentang politik, maka seorang penyuntingan yang memiliki atau menguasai bidang politik tersebut akan lebih mudah melakukan proses mensunting naskah tersebut dengan baik dan benar karena telah menguasai bidang politik. Yang ke-11 yaitu menguasai bahasa asing. Nah, terdapat slogan yang sudah menjadi penyaranan untuk seorang penyunting, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Kenapa sih seorang penyunting harus menguasai bahasa asing? Karena seorang penyunting tidak hanya melakukan proses penyuntingan di dalam naskah bahasa Indonesia saja, akan tetapi banyak sekali naskah yang harus disunting dalam bahasa asing lainnya, sehingga ketika melakukan proses penyuntingan
bahasa Indonesia, maka akan mempermudah proses penyuntingan. Nah, yang terakhir yaitu harus mengetahui atau memahami kode etik penyuntingan. Seorang penyunting harus mengetahui kode etik penyuntingan guna untuk mengetahui apa sih yang boleh dilakukan ketika proses penyuntingan dan apa sih yang tidak boleh dilakukan dalam proses penyuntingan naskah. 6 kode etik penyuntingan. Yang pertama yaitu seorang penyunting wajib mengetahui atau menggali informasi terlebih dahulu mengenai penulis naskah. Yang kedua yaitu seorang penyunting bukanlah seorang penulis naskah. Dan yang ketiga, seorang penyunting wajib menghormati gaya tulisan atau gaya bahasa dari penulis naskah. Keempat, seorang penyunting harus merahasiakan isi dari naskah tersebut. Yang kelima, seorang penyunting wajib berkonsultasi atau berkomunikasi mengenai suntingan naskah terhadap penulis naskah. Dan yang keenam adalah seorang penyunting harus menjaga dengan baik naskah yang telah disunting, naskah yang sebelum disunting, dan naskah yang akan disunting. Proses penyuntingan naskah terdiri dari 3. Yang pertama, proses pra-penyuntingan naskah. Yang kedua, proses penyuntingan itu sendiri. Yang ketiga, proses pasca penyuntingan naskah. Yang pertama yaitu proses pra-penyuntingan naskah, meliputi pengecekan keseluruhan naskah, ragam naskah, daftar isi, bagian-bagian bab, ilustri atau gambar, catatan kaki, informasi mengenai penulis, dan membaca naskah secara keseluruhan. Yang kedua yaitu proses penyuntingan itu sendiri, dilakukan secara sesama dan teliti untuk mengetahui masalah ejaan, tata bahasa, kalimat, kebenaran fakta, legalitas, konsistensi, konferensi penyuntingan naskah, gaya penerbit, dan gaya penulisan. Yang ketiga yaitu proses pasca penyuntingan naskah. Nah, proses ini dilakukan oleh editor untuk mengecek secara ulang, dimulai dari kelengkapan naskah, nama penulis, kesesuaian daftar isi, ilustrasi atau gambar atau tabel, kata pengantar, sistematika tiap bab, catatan kaki, daftar pustaka, daftar kata, lampiran, indeks, biografi singkat, sinopsis, nomor halaman, dan tahap terakhir yaitu menyerahkan naskah tersebut kepada penulis atau penerbit. Tanda dan simbol penyuntingan. Tanda dan simbol penyuntingan ini memiliki peran penting di dalam proses penyuntingan karena untuk mengetahui kesalahan-kesalahan yang perlu dibetulkan di dalam naskah tersebut, sekaligus menjalin sebuah komunikasi yang baik antara penulis dan penyunting dengan adanya makna tanda koreksi yang telah dibubuhkan di dalam naskah teks tersebut. Berikut adalah simbol dan lambang yang akan digunakan ketika terjadinya proses penyuntingan. Ketika akan menyunting sebuah naskah harus memperhatikan beberapa hal, yaitu mengenai ejaan, tata bahasa, kalimat, kebenaran fakta, legalitas, konsistensi, konferensi penyuntingan naskah, gaya penerbit, dan gaya penulisan. Yang pertama yaitu ejaan. Ejaan ini sangat penting di dalam naskah karena dengan begitu seorang pembaca mampu memahami pesan yang akan disampaikan oleh penulis. Ejaan ini telah diatur di dalam Puebi. Puebi mengatur atau meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Kedua yaitu tata bahasa. Tata bahasa ini berkaitan dengan hal-hal yang lebih kompleks dan rumit, yaitu menyangkut kalimat dan kata. Nah, tata bahasa ini meliputi bentuk kata, pilihan kata,
pemakaian kata tertentu, dan kalimat. Yang ketiga yaitu kalimat. Jadi tugas penyunting harus mengetahui kesalahan di dalam naskah tersebut, apakah ada kalimat yang tidak efektif sebelum diterbitkan, sehingga para pembaca pun juga nyaman menikmati bacaan mereka. Nah, selain itu penyunting juga harus menghindari kalimat rancu. Kebenaran fakta. Nah, kebenaran fakta ini dimaksud dengan penyunting boleh membantu penulis dalam pengecekan fakta, data, dan angka-angka statistik yang terdapat di dalam naskah tersebut. Yang kelima yaitu legalitas. Jadi seorang penyunting harus mengetahui apa sih yang boleh dimasukkan di dalam naskah dan apa yang tidak boleh di dalam naskah. Penyunting harus mengetahui apabila di dalam naskah tersebut ada unsur pornografi dan unsur sara, maka tidak diperkenankan untuk menerbitkan atau memuat naskah tersebut. Penyuntingan naskah juga terdapat rambu-rambunya. Rambu-rambu itu menyangkut persoalan hak cipta dan Kejaksaan RI. Yang keenam yaitu konsistensi. Dimaksud dengan konsistensi adalah pemilihan bahasa di dalam naskah. Jadi bahasa yang digunakan harus sesuai di awal naskah hingga sampai di akhir naskah, agar pembaca tidak mengalami kebingungan ketika membaca atau menikmati naskah tersebut. 7 yaitu konvensi penyuntingan naskah, yaitu ada sejumlah kebiasaan tak tertulis yang berlaku dalam penyuntingan naskah. Konvensi ini tentu berlainan dari suatu negara ke negara lain, dari penerbit ke penerbit lainnya. Yang 8 yaitu gaya penulis. Jadi seorang penyunting naskah harus melakukan sebuah komunikasi atau konsultasi terlebih dahulu oleh penulis naskah, apa yang perlu diubah dan apa yang perlu diperbaiki, sehingga seorang penyunting tidak boleh semena-mena dan sembarangan menyunting naskah sesuai dengan seleranya, karena dapat merubah gaya penulisan naskah tersebut dari penulis aslinya. Yang terakhir yaitu nomor 9, gaya penerbit. Jadi ketika melakukan penyuntingan harus mempertahankan logo atau cover yang telah ditentukan oleh pihak penerbit, sehingga masih tercetak dengan jelas ciri khas dari penerbit naskah tersebut dan memiliki perbedaan dari penerbit naskah lainnya. Sekian presentasi dari saya mengenai materi penyuntingan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan materi yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.